Sebentar lagi tahun 2023 berakhir dan memasuki tahun 2024, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen sukses sebagai YouTuber di tahun 2024, lakukan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Pada akhir tahun 2023 ini, saya akan berbagi tip kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita sukses sebagai YouTuber di tahun 2024. Yang pertama, teman-teman. Jadi ketika kita mau jadi YouTuber di tahun 2024, siap-siap untuk tidak disukai oleh orang lain. Maksudnya apa, Bang? Nah, kan banyak yang ngomong tuh, kalau lu mau jadi YouTuber, mau bikin video YouTube, tidak ada yang nonton. Nah, itu tidak usah didengarkan. Mau ada yang nonton, mau tidak ada yang nonton, silahkan. Langsung dipertahankan, langsung dilakukan. Jadi siap-siap tidak disukai orang karena menganggap sepele. Karena lu siapa kok mau menjadi YouTuber kan gitu kan. Artis bukan katanya gitu. Nah, yang kedua, juga siap-siap menjadi ejekan orang. Ya, siap-siap menjadi ejekan orang. Ya, bisa banyak yang mentertawakan kan, memang lu nih siapa kok berani-beraninya menjadi YouTuber. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga, kalau mau jadi YouTuber itu anggaplah sebagai Anda mengelola sebuah perusahaan, Anda mengelola sebuah bisnis. Jadi lakukan dengan serius, jangan coba-coba dan jangan main-main. Kalau mindset kita adalah sebagai YouTuber sukses, insya Allah kita akan sukses. Nah, oke teman-teman, maka dari itu untuk menjadi YouTuber sukses di tahun 2024, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus selalu melakukan riset terhadap YouTube. Ya, kita melakukan riset terhadap apa konten kita yang akan kita buat. Ya, risetnya di YouTube tentunya. Kita harus rajin-rajin nonton video-video YouTube yang setema dengan kita, Kemudian kita ambil manfaatnya ya. Kita ambil manfaatnya dari channel-channel itu, dari channel-channel yang kita tonton. Akhirnya dari hasil riset itu kita catat, kemudian kita lakukan dan kita jalankan. Jadi fokus terhadap apa yang ada. Jadi fokus terhadap apa yang Anda sukai. Jadi fokus terhadap apa yang kita sukai terhadap channel-channel yang kita tonton itu. Kemudian kita terapkan terhadap channel kita. Jadi fokus apa yang kita sukai dulu. Jadi dari video-video yang kita lihat, bisa kita contoh, kita amati, dan kita gunakan sebagai referensi terhadap channel yang akan kita buat. Yang kedua, teman-teman, setelah kita melakukan analisa, setelah kita melakukan riset terhadap konten-konten yang ada di channel YouTube, maka kita harus mencoba memikirkan apa yang unik pada diri kita. Artinya unik apa? Unik itu artinya berbeda. Apa yang bisa kita lakukan secara unik di channel YouTube kita yang oleh orang lain susah untuk ditiru. Nah itu, dari analisa yang pertama kita dari riset tadi, kemudian kita memikirkan apa yang unik daripada kita. Semua orang pasti punya hal-hal yang unik kalau kita mau mengeksplornya. Nah itu teman-teman. Nah setelah itu, kalau yang ketiga, setelah kita sudah melakukan riset, kita sudah menganalisa apa yang unik pada kita, langsung gas, kita langsung memproduksi video. Jangan memikirkan ada yang nonton atau tidak, video kita banyak viewernya atau tidak, banyak subscribernya atau tidak, itu tidak perlu dipikirkan. Karena semua orang-orang yang saat ini subscribernya jutaan, yang saat ini viewernya jutaan, ratusan juta, itu bermula dari nol, bermula tidak ada yang nonton, bermula tidak ada yang subscribe. Makanya kita lakukan saja, kita fokus lakukan saja apa yang dapat kita lakukan. Nah, yang keempat teman-teman, jangan pernah memaksakan diri untuk yang namanya membeli peralatan bagus. Wah, belum punya kamera, jadi kita nggak bisa bikin video yang bagus. Tidak usah, gunakan handphone saja, cukup. Wah, tidak punya lighting yang bagus, gunakan sinar matahari sebagai pencahayaan. Ya. Wah, tidak punya background yang bagus, nggak usah. Karena walaupun belum punya YouTube Studio, belum punya studio, cukup gunakan background yang ada. Mungkin di kanan kiri kita, di halaman rumah kita, di tembok kita, di dinding kita, itu sudah cukup ya. Dinding polos pun sudah cukup. Seperti halnya saya ini, backgroundnya apa adanya, tidak perlu
mencari background yang khusus. Nah, itu teman-teman. Setelah itu semua dilalui, setelah kita bikin video, peralatannya ada, nggak usah mikir yang repot-repot, editing. Ya, kita perlu editing untuk membuat video tentunya. Tidak mungkin kita mengambil video dengan kamera atau dengan HP, dengan apapun, tanpa harus kita edit dulu untuk diupload ke YouTube. Nah, untuk editingnya, gunakan software yang gratisan. Kalau di laptop juga banyak yang gratis, bawaan Windows. Kalau di HP juga banyak yang gratis, bawaan Android ya. Editing tidak perlu memaksakan harus menggunakan software yang mahal atau software yang berbayar. Itu teman-teman ya. Nah, untuk membuat suatu video, itu kita harus bisa menarasikan. Kita harus bisa menceritakan, kita harus bisa mengemas, sehingga alur cerita yang kita buat itu dinikmati oleh para penonton. Jadi, dari alur cerita yang kita buat itu, maka penonton akan suka terhadap video kita. Jangan nah itu, jadi cara mengekspresikan, cara menyajikan video kita itu dengan cara alur cerita ya, dengan cara alur cerita. Apapun ceritanya, kalau teman-teman suka lihat mungkin video-video atau suka melihat film-film, itu kan ada alur ceritanya. Nah, itu caranya kita membuat video kita disukai oleh orang lain dengan menggunakan alur cerita yang dapat disukai oleh para pemirsanya. Nah, yang terakhir nih, penting sekali teman-teman. Yang terakhir penting sekali yang harus dilakukan untuk sukses sebagai YouTuber di awal tahun 2024 nantinya, itu pertama-tama teman-teman jangan pernah berpikir yang namanya teman-teman, untuk agar cepat saya monetisasi, saya harus beli subscriber, saya harus beli jam tayang. Jangan pernah berpikir teman-teman, karena kalau kita membeli subscriber, kalau kita membeli jam tayang, walaupun bisa dimonetisasi, ujung-ujungnya nanti tidak ada yang membayar, tidak ada yang membayar. Karena ujung-ujungnya kalau kita membeli subscriber atau kita membeli jam tayang, kalau tidak didesmonet, ya, kalau tidak didesmonet, ya tidak ada yang bayar, tidak ada uang yang masuk ke adsense kita. Untuk apa kita kalau bikin channel YouTube? Karena kalau nggak ada yang bayar, untuk apa? Makanya kalau kita bikin channel YouTube, lupakan yang namanya berpikir untuk membeli subscriber maupun berpikir untuk membeli jam tayang. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk sukses di YouTube yaitu kita harus sabar, jangan mudah menyerah, jangan muntaber, mundur tanpa berita ya. Itu karena kita tidak sabar, begitu menghadapin hal-hal yang mungkin tidak ada yang nonton, mungkin tidak ada yang subscribe, kita langsung muntaber, mundur tanpa berita. Nah, yang terakhir, kebanyakan dari YouTuber yang gagal itu berpikirnya adalah tidak mau melakukan riset, tidak mau melakukan riset untuk membangun sebuah channel, untuk membuat video. Yang dilakukan adalah justru saling kunjung, saling support. Nah, makanya kalau kita mau sukses, bangun sejak awal, karena 100 subscriber pertama itu adalah penentu keberhasilan kita ke depan. Apakah 100 subscriber pertama ini pure subscriber murni atau didapat dari hal-hal yang dalam tanda petik curang. Itu teman-teman, mudah-mudahan dengan mengaplikasikan apa yang sampaikan di atas, teman-teman akan sukses menjadi seorang YouTuber di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan share. Cukup share ke WA teman-teman agar mudah dicari ketika digunakan nanti untuk mencari referensi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.